Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Oke, selamat pagi sahabat Lugas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini di hari Jumat 16 Juli 2021 di acara podcast Libas Lintas Bincang-Bincang bersama Badia Sinaga. Kedatangan tamu dan saya undang khusus pagi hari ini terkait tentang PPKM darurat yang masih minim di tengah-tengah masyarakat. Siapa beliau? Kita perkenalkan langsung. AKP Ali Rahman CP Sihotang. Selamat pagi, Komandan. Selamat pagi, Bang Naga. Wah, karena beliau Sihotang orang kita Medan, jadi makanya tulang ya? Bang Naga aja lah, nasional kita, Komandan. Oke, siap, laksanakan. Karena beliau kok Kapolsek, saya harus manggil Komandan nih, ya kan? Gimana kabarnya, Komandan? Sehat, alhamdulillah, Oke. Bang Naga. Komandan, dari tanggal 3 Juli sampai 2020 kan pemerintah memperlakukan PPKM darurat. Ya. Ini masih belum, kita di media masih banyak masyarakat yang belum menerapkan ataupun melaksanakan prokes yang sesuai dengan permintaan dari pemerintah. Jadi ini terkait pertanyaan kita ada tentang PPKM darurat dan Kaktikmas juga lah tentunya ya, Komandan ya. Oke, untuk pertama sekali Komandan untuk memperkenalkan diri Komandan ke sahabat Lugas TV. Silakan, Komandan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Lugas TV, salam sehat. Perkenalkan, nama kami AKP Ali Rahman, Cipta Perwira SIK MSI. Kami sekarang menjabat selaku Kapolsek Ciwandan, Polres Cilegon, Polda Banten. Kemudian kami menjabat mulai kurang lebih pertengahan Januari ya sampai dengan sekarang. Jadi kurang lebih sudah berdinas 6-7 bulan lah kurang lebihnya di Polsek Ciwandan. Gitu, Oh iya, kira-kira. oke, sip, luar biasa. Perkenalan singkat dari AKP Ali Rahman. Oke, nanti kita yang Komandan ya. Lanjut. Kaktikmas, sejauh apa Kaktikmas di wilayah hukum Polsek Ciwandan yang dimana kalau nggak salah 2 kecamatan ya? Iya. Oke, Komandan. Sejauh ini Komandan. Baik, kalau berbicara situasi Kamtibmas khususnya di wilayah Polsek atau di daerah hukum Polsek Ciwandan, tadi sudah disebutkan sama Bang Naga, tadi ada membawahi 2 wilayah kecamatan, Citangkil dan Ciwandan. Berbicara situasi Kamtibmas sampai dengan hari ini kita monitor sama-sama bahwasanya situasi Kamtibmas di wilayah hukum atau daerah hukum Polsek Ciwandan dalam keadaan aman dan kondusif. Wow. Aman dan kondusif. Kemudian berdasarkan evaluasi mingguan ya, kita total tuh ada evaluasi mingguan. Kami sampaikan pada kesempatan ini juga bahwasanya kejadian tindak pidana ya yang ada di daerah hukum Polsek Ciwandan tergolong relatif rendah. Belakangan ini? Belakangan ini. Oh, luar biasa. Khususnya setelah mulai diberlakukannya PPKM darurat. Oh. Mulai tanggal 3 sampai dengan hari ini ya, sampai tanggal 20. Iya. Artinya coba kalau kita bandingkan per 2 minggu mungkin ya, mulai dari tanggal tanggal 3 sampai dengan hari ini tercatat bahwa belum ada laporan polisi yang masuk. Oh, artinya babi kaktismanya berjalan dengan baik ini? Iya, Oh. kira-kira. Jadi banyak faktor ya? Iya, banyak faktor ya. Banyak faktor. Itu salah satunya, salah duanya mungkin juga karena PPKM darurat ini kan masyarakat juga pada ngepost di pos PPKM-nya di level-level RT, di level-level RW. Oh, sejauh ini pemantauan dari pihak Komandan, pos PPKM tingkat RW ini sudah berapa persen atau sudah semua ini kira-kira di wilayah hukum? Sudah berjalan. Oh, kalau untuk di wilayah Citangkil, Ciwandan, ya kemarin kita hari Senin kemarin kita rapat sama-sama Pak Camat Citangkil, Camat Ciwandan selaku Kasatgas Covid ya masing-masing wilayah kecamatan bahwasanya dilaporkan dan sudah kita cek juga, kita roadshow
Kemarin itu kita roadshow, kita cek untuk PPKM posko-posko di level RT RW itu sudah berdiri Oke. semua. Dan Kan sudah ada informasi yang kita dapat ketika ada posko di tingkat RW itu menimbulkan kerumunan. Apa nih pengawasan dari komandan sejauh ini? Ya, tentang jadi- isu itu. Ya, jadi itu bukannya kerumunan ya. Jadi Ah. namanya istilahnya kan posko ya. Posko. Jadi posko itu memang Belum kategori kerumunan. Belum. Oke, belum kategori kerumunan. nah, posko ini juga bukan banyak orang. Artinya memang yang pas piket-piket aja. Nggak lebih dari 10 lah. Gitu tuh. Memang mereka harus standby di situ. Terus guna atau dalam rangka nanti mengantisipasi ada keluhan masyarakat yang tiba-tiba katakanlah pada saat melaksanakan isolasi mandiri tiba-tiba kondisinya kesehatannya menurun. Nah, harus kemana nih dia lapor kalau misalnya nggak ada orang di posko? Nah, itu dia satu. Kemudian yang kedua, membatasi pendatang-pendatang khususnya yang bukan orang yang wilayah RT setempat atau lingkungan setempat itu masuk, membatasi. Gitu loh. Nah, itu fungsinya posko, makanya harus ada orang di situ. Jadi bukan kerumunan. Bukan kerumunan. Nah, Jadi kadang-kadang informasi emang di medsos beda-beda itu tipis ya. beda-beda tipis. Beda-beda tipis tuh antara kerumunan sama ya orang berkumpul. Iya, artinya kan yang kumpul itu kan petugas ya, Betul. artinya anggota yang masuk, anggota gugus tugas tingkat RW ya kan, mungkin 3 Bukan berarti atau tidak ada kerjaannya. Bukan nggak ada kerjaannya, Gitu. oke. Gitu Bang Oke. Angga, ceritanya. Komandan, tadi kan Komandan sudah ceritakan selama Komandan kurang lebih 6-7 bulan Ya. di Polres Ciwandan itu signifikan peningkatan kejahatan lah ya, Ya. pelaku kejahatan. Apa langkah dan cara daripada Komandan sehingga tingkat kejahatan, karena saya melihat di Ciwandan itu kan industri. Kawasan industri dan di Citangker perumahan kalau nggak salah ya, kurang Ya. perumahan. Apa nih, ada sendiri atau memang gimana? Boleh Ya, diceritakan? jadi Komandan? ini rahasia perusahaan. Ya kan, cuman karena Bang Naga yang nanya, ya kita bocorin dikit-dikit. Oh, dikit-dikit ya. Yang banyak-banyak, ketahuan. Ya, jadi kalau namanya polisi itu bertindak, cara bekerjanya ada 3. Ada namanya preemptif, ada namanya preventif, ada yang namanya represif. Preemptif itu adalah kegiatan-kegiatan kepolisian yang dilaksanakan ya guna, kalau bahasa kita tuh untuk meniadakan yang namanya potensi gangguan. Sebagai contoh, yang sedang berjalan ini adalah PPKM darurat. Ya kan? Saya sampaikan bahwasanya peraturan pemerintah itu merupakan potensi masalah. Potensi masalah. Betul nggak? Siap. Sama perlu kita bedah. Nggak usah dibedah, saya udah setuju itu Komandan. Ya sebagai contoh gitu, Oh, PPKM darurat, instruksi Mendagri katakanlah Iya. gitu ya. Itu memang potensi masalah. Potensi masalah. Potensi masalah. Ya kan? Itu memang potensi masalah. Kenapa itu disebut potensi masalah? Karena itu pasti akan membatasi hak-haknya Iya. masyarakat. Masyarakat. Ya kan? Kepada masyarakat yang setuju mungkin tidak ada masalah. Ya. Ya kan? Tapi pasti yang namanya di masyarakat itu pasti ada pro dan kontra. Nah, yang kontra-kontra ini yang perlu kita antisipasi. Bagaimana caranya? Kita laksanakan yang namanya tadi preemptif. Preventif. Kita sosialisasikan. Oh. Nah, bentuk kegiatan nyatanya itu sosialisasi. Ya kan, kita sosialisasikan tuh kepada yang katakanlah yang belum paham. Kontra ini kan kadang-kadang mereka belum paham tuh. Salah satu PPKM darurat sosialisasi lah ya. Sosialisasi. Iya, benar-benar. Nah, dalam acara ini juga ini kesempatan saya untuk mensosialisasikan nih Iya. kepada masyarakat. Ya kan, nggak usah capek nih, nggak ada, karena udah ada bantuan teknologi, perkembangan ilmu teknologi. Saya nggak usah capek-capek nih. Yang penting 1, 2, 3, 4 ya kan. Iya. Cukup dengan duduk di sini, ngobrol sama Bang Naga, direkam, Iya. ya kan, di-publish. Dan termasuk saya pantau medsosnya Polsek Ciwandan sangat aktif banget. Nah itu salah satunya juga itu, ya kan, itu menyiasati situasi. Nah, itu tadi namanya preemptif. Ya. Kemudian ada yang namanya preventif. Preventif. Nah, preventif. Nah, kalau misalnya katakanlah peraturan ini yang sudah kita sosialisasikan, terus juga ternyata masyarakat masih ada yang belum bisa terima. Nah, kita laksanakan namanya kegiatan-kegiatan prevent. Apa contoh kegiatannya itu? Kita lakukan penjagaan. Penjagaan. Katakanlah ada demo,
ya kan, gara-gara mungkin kebijakan apa namanya yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti yang udah sih kayak katakanlah kayak undang-undang apa namanya itu Cipta Kerja. ya. Kan banyak pro dan kontra tuh. Ya. Nah, sudah kita sosialisasikan, kita kasih gambaran, kita kasih pengertian nih mungkin kepada mereka-mereka yang masih kurang kurang puas gitu kan. Apabila nanti katakanlah masih kurang puas juga, pasti kan eskalasi meningkat nih. Iya, disitulah. Ada turun ke jalan. Iya. Kita laksanakan kegiatan Penjagaan tadi. preventif, Tadi, ya. penjagaan supaya nanti tidak terjadi apa namanya aksi massa yang lebih besar lagi. Oh, jadi itu sudah dijalankan komandan di sana. Iya. Ada satu lagi. Apa itu? Represif. Represif. Penegakan hukum. Ketika Ketika sudah apa namanya aksi yang level tadi, Iya. yang apa namanya yang level kegiatan preventif itu tidak bisa diselesaikan, Ya, tentunya. ya kan meningkat nih eskalasinya. Meningkat, ya, Jadi ya. aksi-aksi massa katakan kayak apa namanya tuh ada brutal lah, kan gitu ya. Kemudian aksi mungkin merusak, Ya. kerusakan biasanya Fasilitas segala umum. macam, fasilitas umum. Nah, Siap. kita laksanakan penegakan hukum. Penegakan hukum di sana. Oke. Jadi simpel aja sebetulnya apa yang sudah kita lakukan yaitu tuh. Oke, luar biasa, komandan. Nah, komandan, saya ini mau bertanya lagi nih, boleh kan? Boleh Bang. Boleh. Berapa lagi? Komandan, jadi Polsek Ciwandan, dua kecamatan ada di dua wilayah kecamatan, Ya. Citangkil dan Ciwandan. Ciwandan sendiri. Ya. Oke. Saya melihat di sana majemuk, artinya semua suku kemungkinan banyak di sana, Ya. ya kan? Salah satu di Citangkil perumahan gitu ya kan? Ya. Termasuk komandan juga kan, karena tugas dari Medan juga nih kan? Ya. Sama kita dari Medan gitu. Apa upaya komandan untuk kearifan lokal yang ada, bagaimana ini kondusif dan apa ya, sosialisasi seperti apa yang Ya. komandan lakukan selama di sana, komandan? Ya. Itu tadi cara bertindak kepolisian. Oh. Nah, yang level pertama tadi itu. Oh, iya, Preventif. preventif. Preventif itu bukan hanya sosialisasi, pendataan. Pendataan. Ya, pendataan, ya kan itu kita coba mapping, bahasanya mungkin pendataan itu kita mapping, ya kan. Dan khasnya di Ciwandan dan Citangkil itu walaupun masyarakatnya majemuk, ya, tetapi figur tokohan itu di apa namanya itu masih merupakan yang di kedepan. Dituakan lah. Masih istilahnya masyarakatnya masih nganggep kepada tokohan-tokohan yang Gitu ya, iya. gitu, sehingga kita sentuh nih tokoh-tokohnya. Siap, siap. Kita laksanakan apa namanya itu ya penggalangan lah ya, kita galang, terus kemudian kita ajak yuk sama-sama, ya kan, kita jaga situasi Kamtibmas, Dirangkul lah bahasanya. dirangkul Bahasa dirangkul. gitu tuh. Nah, Tapi itu. bahasa dirangkul kan kalau secara fisik PPKM nggak boleh nih. Bahasa ini kan rangkul aja, bahasanya bukan dirangkul. Oh enggak, bukan secara fisik Jadi begitu. kita santai aja komandan Iya. ngomongnya. Gitu. Oke, jadi kan kalau dirangkul kan udah Iya. melanggar prokes kan. Rangkulan online. Rangkulan online. Rangkulan online. Rangkulan online. Oke, luar biasa. Jadi itu untuk mengatasi keromonisan karakter lokal ya komandan. Iya. Artinya saling dirangkul untuk tokoh-tokoh yang memang kearifan lokal seperti itu. Iya, gitu kan. yang Oke. berkompeten lah gitu, ya kan, ada Oke. tokoh pemuda, ada tokoh adat, tokoh agama di situ kan. Nah, ini berikutnya tentang PPKM darurat. Oke, Tadi itu kan Kamtibmas tuh. oke, Nah, PPKM darurat ini sudah berlangsung kurang lebih 13 hari lah ya. iya, Kurang lebih. udah berjalan 13 hari. 13 hari. Jadi saya memantau, tim kita memantau itu di Polsek Ciwandan ini ketika melihat masyarakat warga yang isolasi mandiri yang belum mungkin ada terkendala apa bantuan dari Pemkot belum ada gitu, ini langsung cepat bertindak, artinya melihat kondisi cepat gini. Ceritanya gimana itu komandan? Karena saya lihat pemberitaan, waduh ini Polsek Ciwandan sangat agresif lah ini, tahu dia kondisi. Responsif, Responsif. Kalau agresif itu apa nih? Beda itu. beda agresif. Oh, Itu tanda kutip responsif. Responsif. Coba komandan ceritakan Iya, komandan. jadi Di memang- samping patroli ya, patrolinya. Ya. Jadi memang yang namanya PPKM ini kalau bahasa saya ke anggota itu ini merupakan operasi kemanusiaan. Operasi kemanusiaan. Iya, operasi kemanusiaan. Gak usah kita galak-galak sama Oh iya. masyarakat kita, Warga, ya kan? gitu kan, nggak usah kita terlalu kaku, ya
kan, sampaikan dengan sopan, kedepankan sopan dan santun gitu kan. Bahkan juga kalau misalnya setiap jam berapa tuh, jam operasional kan jam 8 ya, ya kita turun ke masyarakat, ya kan, kita cukup dengan apa namanya, mungkin himbauan, ya kan, nggak usah kita kedepankan apa namanya kekerasan lah bahasanya atau seperti apa. Mereka juga udah otomatis kalau udah pada tahu. Mungkin hari pertama, hari kedua ya wajar lah, mungkin masih sosialisasi ya. Tapi belakangan ini udah mulai. Belakangan ini kita lewat aja, Ya. udah tutup tuh. Oh, udah tutup. Takutnya buka lagi kalau udah lewat. Enggak. Oh, enggak. Kita apa namanya? Kita lewat, kita lihat cek sampai jam 12 malam itu. Siap. Sudah rata-rata udah banyak yang tutup. Oke. Nah, 1212 ya di sebelah kan gitu. Terkait tadi isolasi mandiri masyarakat yang isolasi mandiri Ya. ada memberi bantuan gitu ya. Gimana tuh Komandan? Laporan dari Babinsa Jadi, Tipmas atau seperti apa? Babin Kamtibmas kan dia mendetek ya permasalahan di apa namanya masyarakatnya yang menjadi binaannya itu. Memang ada beberapa yang masuk ke kita bahwasanya sudah apa namanya tuh sudah beberapa hari melaksanakan isolasi mandiri ya kan, kemudian belum tersentuh lah ya sama aparatur kita ya, sehingga apa namanya ya kita coba Seperti tadi responsif tadi ya. ya kita coba sisihkan lah. Tapi kalau misalnya bagi saya pribadi sih, saya menganggapnya ini ajang kita beramal. Ajang kita beramal. Iya, ajang kita beramal. Ya mudah-mudahan nanti saya selalu sampaikan, Pak, minta doanya, Pak, kan begitu tuh. Setelah kita sampaikan bantuan itu, Pak, kita minta doanya. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan. Amin. Kan begitu tuh. Karena juga zamannya sekarang juga serba sulit lah ya. Iya. Walaupun ada juga beberapa bantuan yang apa namanya tuh diberikan oleh pemerintah lewat Polri, ya itu kita salurkan juga tuh prioritas. Gitu. Kalau misalnya memang ada yang membutuhkan ya kita salurkan. Nyampe ke kita beritanya kita salurkan. Siap. Oke, Komandan, ini pertanyaan berikutnya terkait PPKM darurat di wilayah industri, di mana Polsek Ciwandan juga dikelilingi banyak industri. Ya. Salah satunya perusahaan-perusahaan besar juga ya, Ya. Masuk ke Chandra Asih, ya kan, Saimas. Sejauh ini pola daripada komandan dan jajarannya seperti apa, Komandan, untuk mengetahui bahwa di pabrik itu sudah melakukan prokes sesuai dengan PPKM darurat. Ya. Baik, kami sampaikan apa namanya bahwasannya kalau terkait prokes di perusahaan itu sudah sangat ketat sekali. Siap. Sudah sangat ketat. Kami juga sering cek ke Pak Camat, jangankan apa namanya kita saja yang kalau mau berkunjung ke perusahaan itu wajib colok. Kita sendiri, komandan sendiri juga. Camat, Kapolsek dan Ramil colok, nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Gitu, colok, ya kan? Makanya kadang-kadang kita juga lihat dari jauh aja lah. Karena keseringan dicolok sakit gitu. Kan gitu. Nah, jadi kalau misalnya berbicara Industri, protokol prokes. kesehatan Ya. yang di industri Ya. itu sudah sangat ketat. Sudah sangat ketat. Nah, kemudian juga kita apa namanya pada kesempatan bulan berapa ya, bulan 4 atau bulan 3 kemarin tuh saya coba kumpulkan teman-teman yang apa namanya berkutat di bidang industri, kita canangkan industri tangguh COVID-19. Ya. Gitu. Industri tangguh COVID-19. Karena apa? Saya berpesan kepada teman-teman. Itu sudah berjalan. Sudah berjalan industri tangguh. Nah, ini terobosan kita juga. Karena apa? Kita harapannya bukan hanya masyarakat ini bukan hanya patuh selama mereka bekerja di dalam pabrik. Harapannya dengan dengan kita declare itu, mereka pulang, kan mereka selesai kerja itu pasti pulang tuh ke lingkungannya. Nah, mereka juga jadi agen-agen kita nih, ya kan, mensosialisasikan, ya kan, kemudian mencontohkan kepada masyarakat. Ya mudah-mudahan nanti apa namanya dengan bahasa yang mereka gunakan di lingkungan itu, bahasa ibu katakanlah gitu ya, udah lebih masuk dibandingkan polisi yang ngomong. Siap. Woi, Kang, apa dong? Pakai masker dong. Kalau polisi yang ngomong mungkin di depan polisi aja, habis itu polisi lewat, maskernya dilepas. Tapi kalau misalnya memang masyarakat situ yang ngomong, ya harapannya sih bahasa ibu itu bisa lebih dimengerti ya sama masyarakat. Itu strategi kita tuh. Kemudian agak melangkah ke beberapa bulan yang lalu Iya. terkait Idul Fitri, liburan di wisata.
kalau nggak salah kan komandan lah yang lebih capek di sana gitu. Untuk pengawasannya. Ada beberapa yang viral juga, Iya. kan masuk wilayahnya komandan. Iya. Saya izin komandan memberi semangat atau pesan kepada jajaran komandan, anggota komandan untuk selalu siap terus. Iya. Beberapa bulan terakhir ini untuk Iya. menjaga Iya. Katimas. Saya sampaikan cuma satu, jangan sampai kalah sama tanah. Jangan sampai kalah sama tanah. Wow, bisa dijelaskan? Gak bisa dong. Oh, nggak bisa. Tanah itu dipacul orang, dicangkul orang, dibajak orang, ya kan? Yang tadinya mungkin datar jadi berlobang. Siap. Tetapi setelah dibajak, tetapi setelah dicangkul, dia justru memberikan Harapan. memberikan buah Iya, untuk menjadi yang manis, hasil. ya kan? Yang istilahnya kalau dimakan sama manusia juga jadi tenaga, ya kan? Jadi vitamin yang bagus untuk manusia yang memakannya. Jadi itu yang dipesan komandan Iya, kepada jangan anggota. sampai kalah sama tanah. Iya kan? Baru dapat saya ini komandan. Iya, jangan sampai kalah sama tanah. Oke. Terus dilakukan anggota nggak ini komandan? Ini dilakukan. 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 Baru luar biasa. Sampai dengan hari ini kami bekerja sebagai Kapolsek, Siap. ya mudah-mudahan sih belum ada belum ada penyampaian daripada masyarakat ya yang istilahnya yang kurang puas kepada Dengan anggota di lapangan. Mudah-mudahan. Sekarang pesan buat masyarakat wilayah hukum komandan terkait PPKM darurat. Kata komandan tadi sudah mulai ya di hari ke-13 ini, dan informasi kan mau lebaran haji nih. Iya. Bukan informasi lah, artinya Ya, pasti. udah pasti kan, bukan informasi. Apa nih pesan buat komandan, buat masyarakat wilayah hukum Polsek Ciwandan sama untuk Idul Adha nanti? Ya. Jadi pesan kami kepada masyarakat khususnya menjelang Idul Adha ya, mari kita sama-sama, karena ini masih periode waktunya masih PPKM darurat, kemudian sudah banyak juga surat edaran, kemudian ketentuan-ketentuan yang sudah disampaikan oleh pemerintah baik secara langsung maupun kepanjangan tangan pemerintah di wilayah Kota Cilegon, kemudian di Kecamatan Ciwandan, Kecamatan Citangkil. Mari sama-sama kita patuhi saja. Tentunya juga pemerintah juga menerapkan ini bukan semata-mata karena senang, gitu tuh. Karena memang ada wabah yang semakin hari juga bukan semakin berkurang, ya kan? Sementara ini Malah ada masih varian-varian baru gitu. iya. Kemudian makanya itulah diberlakukan PPKM darurat itu. Ya, semata-mata bukan melarang kegiatan masyarakat, Iya. tetapi hanya membatasi. Hanya membatasi yang tadinya mungkin boleh jualan sampai 24 jam dibatasi sampai jam 8 malam. Yang tadi mungkin boleh menerima makan di tempat dine-in dibatasi, boleh berjualan tetapi tidak boleh melayani di tempat. Artinya sih sebetulnya sih ya ini ya. Demi keselamatan kita semua lah ya. Betul. Kalau katanya Presiden Pak Kapolri itu ya oleh keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi. Keselamatan rakyat hukum yang tertinggi ya, saya setuju tuh. Terima kasih komandan. Sama-sama. Mungkin saya minta closing statementnya. Ya. Closing statementnya karena masih dalam masa PPKM darurat, kemudian wabah COVID-19 ini juga masih ada dan belum berakhir. Mari kita sama-sama menjaga protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, 3M, 5M, apapun itu, ya kan? Kemudian imunitas diri. Nah, karena kalau kita juga sudah disiplin protokol kesehatan, kadang-kadang kan kita juga masih ada lalainya ya, namanya manusia ya. Kadang-kadang mungkin habis ketemu teman, saking mungkin bergembiranya mungkin. Saking spontanitas. Spontanitas gitu kan, tahu-tahu teman kita ini juga karier, membawa virus, kita lupa mungkin ya, salaman segala macam. Nah, pada akhirnya adalah yang bentengi kita adalah imunitas. Sudah banyak cara-cara meningkatkan imunitas, silakan dilihat aja, cuman konsultasikan dengan dokter supaya nggak salah langkah.
Iya, kadang-kadang katakan banyak vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, atau tidak sesuai dengan ini, proporsinya mungkin kebesaran, akhirnya malah kontraindikasi. Iya. Nah, gitu. Oke, komentar soal Lugas TV, tanggapan? Tanggapan, terima kasih banyak. Lugas TV sudah memberikan panggung, sudah memberikan sarana kepada kami, kepolisian, membantu mensosialisasikan isu-isu terkini. Kebetulan isu-isu terkini yang lagi hangat dan lagi panas ini adalah tentang PPKM darurat. Tentunya ada pro dan kontra di masyarakat, itu wajar. Namun demikian kami sampaikan, berulang kali kami sampaikan, mari sama-sama kita ikuti anjuran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, bukan untuk menyengsarakan rakyatnya. Sekali lagi, bukan untuk menyengsarakan rakyatnya, tetapi untuk sama-sama bagaimana kita istirahat sebentar. Ibaratnya Bang Naga nih lagi sakit, masa aktivitas terus? Iya. Pastikan istirahat nih, sehari 2 hari. Anggaplah dulu kita masyarakat yang sakit nih ya. Istirahat dulu Ini sebentar. Bang Benny lagi sakit nih. Sakit nih, ya benar. Ya kan? Bencana non alam. Betul. Kita nih sebagai manusia-manusia di dalamnya nih, katakan sebagai sel-sel darahnya nih, ya udah diistirahatkan dulu. Ya kan? Ya mungkin ya memang yang namanya istirahat pasti ada yang dikorbankan lah. Iya. Ya kan, pasti yang dikorbankan yang tadinya mungkin tadinya mungkin bisa tadi bekerja 24 jam dibatasi. Intinya pro dan kontra wajar Di masyarakat itu wajar. Ketika ada kebijakan. Oke, terima kasih Komandan untuk podcast kita kali ini. Di sesi terakhir di acara diskusi ada sosok kita Pak Blakon yang akan memberi intisari ataupun edukasi buat di tengah-tengah masyarakat. Silakan Pak Blakon. Walaupun terlambat dari Pak Blakon ya. Terima kasih Bang Naga. Maaf Komandan ya, agak telat nih schedule-nya nih. Kita yang kecepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Lugas TV dimanapun Anda berada, sudah kita simak dan dengar sama-sama tadi perbincangan. Kali ini narasumber kita, tamu kita, Bapak Ali Rahman, Kapolsek Ciwandan, di mana itu daerah zona industri. Nah, Bang Naga, ini ada sedikit benang merah, Pak Blakon melihatnya nih. Pentingnya sosialisasi, pentingnya bersinergi kepolisian dan media, apalagi dalam konteks PPKM ini. Artinya masyarakat di sini suka ada pro dan kontra, artinya perlu bersinergi antara kepolisian dan media untuk bersosialisasi. Kedua, sebagai pengayom masyarakat, kata beliau, jangan galak-galak di lapangan saat operasi PPKM darurat. Ketiga, keselamatan rakyat hukum tertinggi. Dan ini pemirsa, kali ini nih, Pak Blakon baru dengar nih dari seorang aparat petugas ini. Jangan kalah sama tanah. Artinya tanah dicangkul, dikencingin, diapain tetap berbuat baik, menimbulkan buah mangga yang manis, buah durian yang enak. Ini Pak Blakon juga sempat dengar dari Boyot dulu. Itu namanya berwatak bumi. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wow. Terima kasih Pak Blakon, walaupun telat tapi masih ada inspirasi yang luar biasa. Bukan telat, kitanya yang kecepatan. Oke, Komandan, terima kasih atas kunjungannya ke studio Lugas TV. Selamat beraktivitas dan mohon berkenan menerima piagam dari kita penghargaan. Alhamdulillah.